Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Rustika dari Prodi Penjas Universitas Majalengka. Kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah kesehatan olahraga tentang materi kelelahan dan overtraining. Kelelahan dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan yang dikerjakan itu. Yang selanjutnya ada bentuk kelelahan. Bentuk kelelahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelelahan mental. Kelelahan mental adalah kelelahan yang merupakan dari kerja mental, sering disebabkan oleh kemajuan sebab kurangnya minat, dan hal ini lebih merupakan masalah bagi para psikologi, psikiatri, sosiologi, dan juga bagi para ahli ilmu faal. Yang kedua ada kelelahan fisik. Kelelahan fisik dapat disebabkan karena kerja fisik atau otot. Kelelahan fisik adalah kelelahan dari ergosistema 1, dan dari ergosistema 1 yang berfungsi secara aktif adalah sistema nervorum dan sistema muskular. Gabungan dari keduanya lebih dikenal sebagai sistema neuromuskular. Yang selanjutnya ada simptomatika kelelahan. Simptomatika kelelahan mental sering mudah dikenali oleh yang bersangkutan. Ia akan mengeluh tidak berkonsentrasi, sulit mengingat, sulit mengembangkan ide, sulit dan lambat mengajukan argumentasi, kemampuan berpikirnya lambat dan juga tidak akurat. Yang selanjutnya ada penyebab kelelahan. Yang pertama, sumber daya habis atau tidak dapat diperoleh. Yang kedua, tertimbunnya sampah olah daya di dalam tubuh. Yang ketiga, terganggunya elektrolit atau asam basa di dalam cairan tubuh. Yang keempat, terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran air di dalam tubuh. Orang yang melakukan bekerja berat dengan durasi yang panjang, kelelahannya dapat ditunda bila selama bekerja ia diberi minum dengan banyak gula, dan sebaliknya jika orang yang dalam bekerja berat tidak minum yang banyak gula atau dalam keadaan kelaparan, dia akan mudah merasa lelah. Penyebab pertama kelelahan fisik maupun mental haruslah berupa kegiatan yang menggunakan daya atau energi, karena tidak akan terjadi kelelahan bila sama sekali tidak ada penggunaan daya. Selanjutnya ada kemungkinan tempat-tempat kelelahan. Yang selanjutnya ada kemungkinan tempat-tempat kelelahan. Yang pertama, serebut otot dan keping ujung motorik atau motor nerve and plate, menunjukkan bahwa otot bukan merupakan tempat terjadinya kelelahan. Kemungkinan tempat terjadinya kelelahan adalah saraf motorik atau keping ujung saraf motorik. Yang kedua ada serabut saraf motorik, membuktikan bahwa kelelahan bukan pada syaraf, tetapi tempat kelelahan adalah pada keping ujung saraf motorik. Yang ketiga ada sinaps. Jika rangsangan dilakukan pada saraf sensorinya, menggaruk merupakan peristiwa motorik yang terjadi oleh rangsangan syaraf motorik. Yang keempat ada badan sel syaraf. Pada kelelahan ekstrim, struktur di dalam badan sel saraf mengalami banyak perubahan. Yang kelima ada reseptor sensori. Adanya rasa lelah setempat dan perasaan itu timbul dari reseptor sensoris di dalam otot. Selanjutnya kejemuan. Kejemuan seringkali menyerupai kelelahan, bersangkutan merasakan lelah dan kinerjanya menurun. Selanjutnya ada stillness. Gejala subjektifnya itu ada yang pertama, adanya rasa kelelahan umum. Yang kedua, hilangnya kegairahan di awal partisipasinya dalam olahraga. Yang ketiga, tidurnya tidak menyegarkan. Yang keempat, kadang-kadang sakit kepala. Untuk menyembuhkan stillness ini dibutuhkan latihan sementara harus dihentikan.
Atlet yang bersangkutan harus diberi nasihat mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Yang terakhir ada overtraining. Overtraining yaitu merupakan harapan yang berlebih, yang melebihi kapasitas fungsional otak, yang menjadi pemicu terjadinya neurosis atau overtraining. Yang pertama ada etiologi penyebab. Harapan yang berlebih dan melebihi kapasitas fungsional otak menjadi pemicu terjadinya neurosis atau overtraining. Yang kedua ada simptomatologi. Ciri-ciri utamanya yaitu kelelahan yang tinggi, respon terhadap latihan yang tidak ekonomis dan tidak seimbang, pemulihan yang lambat sekalipun terhadap latihan yang ringan. Yang ketiga ada gejala-gejala subjektif. Yang pertama ada astenia fisik dan psikis, kelelahan yang berkepanjangan sekalipun sudah istirahat. Yang kedua ada gangguan psikis, depresi disertai keputusasaan atau kegelisahan, mudah marah dan juga hiperaktif. Yang keempat ada tanda-tanda objektif. Yang pertama ada hiperrefleksia atau kedutan pada kelopak mata dan jari-jari. Yang kedua ada olah daya atau metabolisme basal meningkat dengan akselerasi pada katabolisme atau penurunan BB yang tidak jelas penyebabnya. Yang ketiga ada gangguan keseimbangan elektrolit. Keempat perubahan pernapasan pada standar exercise menjadi lebih tinggi. Yang kelima pemulihan denyut nadi dan tekanan darah lambat. Yang keenam ada gangguan vasomotor, gangguan fungsi ginjal dan hati. Yang terakhir ada gangguan pencernaan. Selanjutnya yang kelima ada diagnosis. Diagnosa diferensial adalah terhadap sindrom solisitasi atau sindrom harapan berlebih, penyakit organik, atau gangguan psikoneurose. Yang keenam ada pengobatan atau penyembuhan. Pencegahan dan pengobatannya itu tergantung pada pemeriksaan kesehatan secara periodik, perkembangan fisik dan nutrisi, disertai evaluasi fungsional pada istirahat dan selama aktivitas. Sekian pemaparan materi kelelahan dan overtraining dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.